Ya, apalagi lah kepada seorang nandar yang beragama Islam, tidak mungkin Vatikan mengirimkannya sama kau, nggak mungkin. Itu yang kau bawa itu adalah artikel-artikel. Ya, anak TK saja bisa mengakses itu di internet. Artikel-artikel kau bikin melawan aku, ya nggak imbang nandar. Bagaimana mungkin artikel kau bikin melawan aku sementara semua data sudah di otakku? Pada sore hari ini saya akan membahas perihal pertarungan sengit antara Endang Sunandar melawan Rudi Simamora. Ya. Kejadian pertarungan ini kemarin malam di channelnya mereka berdua, karena di TikTok dia menggunakan undangan itu. Jadi bisa live di dua channel langsung, ya. Nah, kawan-kawan, pertandingan ini berat sebelah. Kenapa? Sinandar mati kutu tidak bisa menjawab apapun. Dia kelihatan tolol, bego, dan idiotnya. Pokoknya semualah lengkap di dalam diri Sinandar. Yang mana dia itu hanya mulut besar. Dia mengatakan, tidak satu pendeta pun mampu melawan saya. Padahal lawan si Rudi Simamora aja dia nggak sanggup. Bahkan si Rudi Simamora mengejek dia. Yang nggak imbang lah Nandar, kau mengambil artikel-artikel katanya kan. Kau aja nggak menjawab. Jadi ada beberapa pertanyaan daripada Rudi Simamora yang nggak dijawab si Nandar sampai akhir. Yang pertama itu si Rudi mengatakan, seseorang pulang dari bertapa, apakah bisa langsung menjadi nabi? Sampai debat selesai, Nandar tidak mampu menjawab. Yang kedua, itu juga berbicara tentang Al-Quran yang kata Sinandar ditulis oleh sekretarisnya Nabi. Maka ketika Rudi Simamora menanya siapa menulis sapi betina, Sinandar hanya mengambil googling dan menyebutkan inilah penulis Al-Quran. Baru yang keempat si Rudi Simamora meminta ya Al-Quran yang kau pegang itu sekarang kan dicetaknya 1924. 1923 kalian pakai Al-Quran apa? Kan begitu ya. Dan ada lagi beberapa ya. Dan Sinandar memang tidak malu. Gak tahu dia bahasa huruf angka Romawi. Dia kira LXX itu bukan 70 tua-tua kata si Rudi kan. Oh enggak, ini LXX katanya. Ya itulah itu kata si Rudi Simamora. Aduh. Cuman Rudi Simamora di situ dia pertama agak tenang, saya akui ya. Cuman dia belum mau nakal. Nakalnya ada tapi sedikit. Kalau saya kian itu kan saya balikkan kepada dia. Langsung aku bilang memang idiot kau Nandar. Aku bilang kalau aku bicara gitu aja. Terbukti memang dia idiot, enggak tahu apa itu LXX. Dia kira itu L itu ya L biasa Latin ya. Padahal bukan. Oke. Tanpa perlama waktu kita lihat dulu kita ulas sedikit mengenai debat mereka ini sangat menarik ya. Kita saksikan. Menulisnya Edom. Sekalipun yang menulisnya Raja-Raja Babel dikumpulkan juga, tetapi tidak dipercayai menjadi kitab suci karena yang menulisnya bukan orang Yahudi. Kenapa? Karena dalam iman Kristen keselamatan hanya ada dari bangsa Yahudi. Gak boleh orang Arab menulis firman Tuhan, harus orang Yahudi. Karena Tuhan yang benar itu Tuhannya orang Yahudi. Gitu ya, udah aku jawab ya. 1, 2, 3. Banyak kali pertanyaanmu ya. Oke, yang keempat, perjanjian lama bahasa apa? Bahasa Ibrani atau Hebrew. Ikun Soperim. Itu berbahasa Ibrani. Nah, atau bahasa Yahudi yang sekarang itu bahasa Hebrew, Heber. Bahasa Ibrani, udah aku jawab ya. Yang ketiga, Aleppo Codex. Codex itu artinya kodifikasi. Kalau sebuah manuskrip itu ditemukan di satu daerah, udah, maka dia akan dikodifikasi, akan dites radiokarbon RC14. Contoh, seperti manuskrip Al-Quran yang ditemukan 9 lembar, maka dibawa ke Birmingham kan, ke Inggris untuk dikodifikasi, untuk diperiksa. Untuk RC14-nya, radiokarbon 14. Nah gitu ya. Jadi udah aku jawab ya Aleppo itu. Tetapi kalau hasil penyelidikannya tidak ditulis oleh orang Yahudi, tidak bisa menjadi kitab suci bagi kami. Kalau tidak ditulis oleh orang Yahudi. Pun demikian,
Manuskrip ini disimpan, tetapi bukan untuk menjadi kitab suci. Karena tidak ditulis oleh orang Yahudi. Udah ya? Nah, udah aku jawab semua Nandaria. Baik, pertanyaanku. Ikun Soperim belum. Oke, sama lah itu. Masih banyak itu Injil-Injil Apokrif, Injil-Injil Barnabas, dan lain-lain. Masih banyak manuskrip yang lain. Tetapi ketika bukan tulisan orang Yahudi, maka tidak dianggap kitab suci bagi orang Kristen. Kodeks Sinaiticus juga. Ketika bukan ditulis orang Yahudi, itu tidak dianggap kitab suci. Udah aku jawab dong semua. Nah, baik. Sekarang pertanyaanku tadi. Mungkin enggak orang yang pulang bertapa jadi nabi? Jawab dulu Nandar. Nanti marah orang Islam Nandar. Nanti dikira aku menghujat. Muhammad itu jadi nabi kan karena pulang bertapa Nandar. Kau jawab dulu Nandar. Nanti orang Islam jadi marah sama aku. Gitu ya. Apa mungkin orang yang pulang bertapa jadi nabi? Jawab Nandar. Nanti dituduh aku menghujat. Itu dalilnya ada di dalam Sahih Bukhari 3. Muhammad itu sebelum nabi dia bertapa dulu beberapa waktu. Habis bekalnya bertapa, balik lagi. Disiapkan bekalnya, bertapa lagi. Baru dia menemui namus. Di dalam Sahih Bukhari 3 kan dikatakan ini namus. Jawab dulu Nandar, nanti dituduh aku menghujat Nandar. Gitu ya, apa mungkin orang yang pulang bertapa bisa jadi nabi? Gitu. Kau jawab Nandar, nanti dibilang orang aku menghujat. Aku kan bertanya. Jawab ya, tolong kau jawab Nandar ya. Oke, baik, silakan. Ya. Kawan-kawan, pertanyaan si Rudi Simamora sangat simpel sekali ya. Bahwa dia meminta pertanyaannya satu itu. Tapi pertanyaan sebelumnya ada ya. Nanti kalian tonton itu di 1 jam 30. Mereka mulai berdiskusi ya. Dan Nandar juga kutantang ya. Kalau kau berani kita main timer seperti yang kau dengan Rudi Simamora. Kalau sama aku kan dia tidak berani main timer ya. Ya. Maka kita lihat jawaban si Nandar ya. Dia bukan mau menjawab, tapi memang hanya ingin mengejek, ingin menghujat ya. Tapi Rudi Simamora sini kurang tajam ya. Tapi ada juga lah beberapa ya. Bagus dia, tetapi kurang bisa membalikkan ilmu tai chi-nya belum mampu nih ya. Kita dengar dulu apa jawaban Nandar dan bagaimana cara membalikkan jawabannya itu ya. Oke, jadi Sudah. Jadi, Waktuku sudah moderator. Sebentar. Moderatornya kemana nih? Ya. Oke. Udah. Oke, jadi ya. Inilah ya teman-teman ya. Bata, yang nonton ini bukan orang-orang yang bodoh. Yang nonton ini bukan orang-orang bodoh. Mereka ada profesor, ada mungkin doktor ya. Mereka melihat ini. Kamu jawabannya ngawur semua loh. Tidak ada satupun jawaban kamu yang saya bisa buktikan bahwa jawaban kamu ngawur. Pertama tentang Septuaginta. Septuaginta itu adalah ditulis oleh rabi-rabi Yahudi yang enggak kamu katakan 70 rabi Yahudi yang enggak jelas asal usulnya siapa namanya. Bagaimana sebuah kitab suci jadi sebuah kitab suci dianggap suci kalau yang nulis aja enggak tahu namanya. Lihat, si Nandar mengatakan bagaimana sebuah kitab suci dikatakan penulisnya kalau tidak tahu siapa penulisnya. Memang dia tahu siapa penulis Sapi Betina. Ditanya si Rudi Simamora dia nggak bisa jawab. Cuman si Rudi Simamora nggak mau melanjutkan. Dia hanya bilang sekretarisnya Nabi. Di dalam Bible jelas dikatakan Musa tuliskanlah kata Rudi Simamora ya. Artinya perintah menuliskan Al-Quran itu, Bible itu ada. Di dalam Al-Quran ada nggak disebut satu nama penulis Al-Quran? Nggak ada kawan. Di dalam Bible kitab Musa yang 5 itu ya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Itu ditulis oleh Musa dijelaskan. Kemudian Joshua ditulis oleh Joshua. Dan seterusnya dan seterusnya. Al-Quran ada nggak dibilang? Allah berfirman misalnya kepada katakanlah Zaid bin Sabit, tuliskanlah kitab ini Zaid bin Sabit. Tidak ada. Kepada Muhammad juga nggak ada. Jadi makanya aku bilang kalau si Nandar sama aku takut sekali dia kalau main timer begini kawannya. Maunya dia lomba kuat-kuatan suara biar bisa dia ini dan itu ya. Tapi tidak malu ya. Kita lihat dulu ya. Sebentar. Ini sangat-sangat menarik. Tapi yang saya ingin komentari, kamu itu memang ya Allah. Ini ya.
Septuaginta itu, the Septuaginta, ini disebutkan ya, the Greek translation of the Hebrew Scripture. Jadi yang namanya Septuaginta adalah bahasa perjanjian lama atau Tanakh yang ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, ini yang paling penting, Septuaginta sesuai dengan tertulisan sini, the Greek translation of Hebrew Scripture. Bahasa perjanjian lama adalah bahasa Ibrani. Ya, lihat dia sok-sok menggurui si Rudi Simamora ya. Septuaginta adalah ini. Dia nggak bisa baca LXX itu karena dia bodoh. Dia itu bodoh, tolol dan sedikit idiot. Dia nggak bisa mengeja Romawi kawannya. Ya. Untung nggak dibuat LM di situ kan. Dan susah pula lagi nanti dia. LXX ya L50 XX 1010 gitu kira-kira ya. Jadi dia sok-sok mengguru Rudi Simamora kawan. Nggak tahu dia sedang mempertontonkan kepada dunia bahwa dia itu tolol, bego dan idiot. Dia bilang, wah semua yang menonton ini orang cerdas. Ya orang cerdas di channelnya Rudi Simamora. Di channelnya Nandar kan orang-orang goblok semua situ kawan. Bersarang ya. Makanya keledai, kumpulan keledai tetap goblok dan on. Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Tapi naskah tertua dalam perjanjian lama adalah Septuaginta. 300 tahun sebelum Masehi. Sebelum Yesus lahir sudah ada naskah Septuaginta. Mesoret, itu tadi kamu Leningrad, jawabannya ngawur kamu. Ngawur banget. Mesoret, naskah Kodeks Leningrad itu ditulis pada tahun 1000 Masehi. Di mana tulisan perjanjian lama ada vokalisasi. Itu naskah Mesoret. Kalau Aleppo Codex membedakan antara Aleppo Codex dengan naskah Leningrad. Aleppo Codex nggak ada vokalisasi, nggak ada harokat, nggak ada nikut. Kemudian yang ketiga, Tikkun Soferim, kamu nggak tahu Tikkun Soferim itu apa. Kamu bertanya tentang Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Coba kamu nanti debat sama saya. Kalau mau bahas itu ya, Paulus Nabi palsu atau Nabi Muhammad. Ya, saya sudah ngirim tantangan kepada Sinandar dengan judul Paulus Nabi palsu atau Nabi Muhammad. Ya, semoga dia berani. Coba saya telepon lagi deh ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Tidak ada pendeta yang bisa mengalahkan saya. Oh, ntar ya. Kalau aku sih nggak tedengaling, mana peduli aku. Penting judulnya itu Muhammad atau Paulus yang Nabi palsu, kulibas dia. Nandar, berani nggak? Oh, langsung dia pokoknya ditolaknya kan kurang ajar ini. Ntar ya. Berani kita debat bahas siapa Nabi palsu. Nah, coba ya. Kalau dia berani kawanku balik sampai nengel, lihat. Coba laku dilawan-lawannya ya. Kita bicara Nabi palsu ya. Sebentar. Mudah-mudahan dia berani. Kalau nggak berani memang sudah keterlaluan si muka tembok ini kawan ya. Nggak ada jerah-jerahnya. Ya. Coba dulu. Oke. Semoga dibalas dia ya. Sekarang kita dengar lagi ulasan bodoh si Nandar ini. Rudi Simamora bagus ya dibilangnya. Rudi Simamora bagus ya dia bilang kau jangan berbohong Nandar katanya. Kita dengar dulu. Kalau kamu mau bahas itu nanti temanya Paulus Nabi palsu atau Nabi Muhammad. Atau kalau kamu bisa Yesus, Paulus dan Nabi Muhammad. Siapa yang palsu? Kalau Nabi Muhammad dan Yesus asli. Paulus, tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya, tema Paulus Nabi palsu. Jadi itu bukan tema, saya nggak ada tidak ada urgensi untuk menjelaskan lebih jauh tentang itu. Saya ingin menanggapi bahwa jawaban kamu itu semua ngawur. Ya. Kemudian, Tikkun Soferim, makanya kamu, ini aduh ya Allah, kamu itu ngawur semua. Tikkun Soferim, ini Tikkun Soferim ya teman-teman. Ini bukti bahwa kitabnya Kristen itu memang ditambahi dan dirobah ya. Contoh di sini. Tikkun Soferim adalah istilah daripada penulisan Rabi Yahudi yang bermaksud
pembetulan kitab atau penyalin. Jadi memang dikoreksi. Contoh, saya kasih tahu contohnya ya. Ini dalam website Yahudi asli. Torah Research Genesis 18:22 The Tikkun Soferim. Teman-teman, bagaimana rabi-rabi Yahudi itu merubah ya? Contoh di sini ya. Contoh di sini di dalam Genesis 18 ayat 22. Di sini tertulis Fa Adonai Odenu Omed Lefanei Abraham. Ya. Itu dirubah sama mereka. Dirubahnya apa? Fa Abraham Odenu Omed Lefanei Adonai. Dikoreksi, ditambah dan dikurangi. Nah, sebelumnya berbunyi gini, Pe Adonai Odenu Omed Livnei Abraham. Setelah diganti, ini sebelum diganti ada kata ya, saya ulang ini. Pe Adonai Odenu Omed Livnei Abraham. Setelah dirubah, coba bandingkan antara Kejadian 18:22 sebelum dirubah dan setelah dirubah. Sebelum dirubah, Pak Adonai atau Kristen menyebutnya Pak Yahweh Odenu Omed Livnei Abraham. Setelah diganti, P Abraham Odenu Omed Livnei Yahweh. Ini yang dimaksud dengan dipalsukan, dirubah dan diganti. Makanya saya tanya, kamu paham Tikkun Soferim apa enggak? Waktu habis. Aduh. Habis waktumu. Habis waktumu. Kalau aku menjelaskan. Oke, baik. Oke, sekarang giliranku ya. Oke, baik. Kau tadi menanyakan kepadaku apa itu Septuaginta. Lalu aku menjawabnya 70 rabi-rabi Yahudi yang mengkanon perjanjian lama itu. Kau bilang salah. Lalu kau tunjukkan di dalam laptopmu itu artikel Septuagint LXX. LXX itu artinya 70, Nandar. LXX itu 70. Kan udah jelas tadi kau tunjukkan Septuagint LXX. Kan itu 70 artinya, Nandar. Berarti jawabanku benar. Septuaginta artinya 70 rabi-rabi Yahudi. Kan kau tunjukkan tadi Septuagint LXX. Malah kau bilang salah yang ku jawab. Padahal kau sendiri menunjukkan datanya tadi. Septuagint _2 LXX. LXX itu 70. Maksudnya itu angka Romawi, Nandar. Malu-maluin kau. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, baik. Aku sudah berusaha menjawab, Nandar. Ya, entah jawabanku itu tidak bisa kau terima, ya nggak apa-apa, Nanda. Aku udah berusaha menjawab semua yang kau tanyakan. Lalu kau menuduh kitab suci itu sudah dirubah. Kau mengatakan kau dikirimi Vatikan tadi manuskrip. Ya, itu dustamu untuk mula, Nanda. Kalau mau kritik teks, kau cukup ke Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau mau kritik teks. Kalau mau melihat manuskrip aslinya, kau tinggal ke Vatikan, Nanda. Tuhan Yesus mengasihimu, Nanda. Enggak apa-apa. Tetapi kenapa enggak berani kau menjawab pertanyaanku itu, Nanda? Nanti dibilang orang Islam aku menghujat loh soal Muhammad yang bertapa itu. Jawab dulu dong biar tercerahkan orang Islam. Nanti dikira aku berdusta loh. Sahih Bukhari 3 jelas itu datanya. Muhammad itu sebelum jadi nabi dia bertapa dulu ke dalam goa. Memang enggak pernah diajarkan di masjid pada umumnya. Jaranglah diajarkan di masjid itu. Kalau diajarkan di masjid itu ya repot dong. Bisa semua bubar kan. Masa sih orang yang pulang bertapa jadi nabi? Kau jawab, Nandar. Nanti aku dikira menghujat, Nandar. Ya, tolong kau jawab nanti. Nanti kalau nggak kau jawab dipikir aku nanti menghujat. Nah, baik ya. Nah, baru tentang mushaf yang ku bilang itu tadi. Mushaf yang kau pegang sekarang, mushaf Al-Quran yang kau pakai sekarang itu baru dicetak 1924 di Mesir. Pertanyaan saya, Quran apa yang kau pakai 1923? Ya, Sinandar sudah mulai pening kawan di sini kawan. Ya, kelihatan dari wajahnya dia gelisah. Cuman dia berusaha omong-omong kosong. Tidak ada pendeta, tidak ada orang Kristen yang berani melawan saya. Sama lah gaya-gayanya Yaya Waloni. Begitu ditantang ketar-ketir. Ya, di sini dia sudah tidak bisa. Rudi Simamora nanti kalian lihat di 1 jam 30 mulainya. Mulai mereka debat. Dia bilang, manuskrip yang kalian punya itu yang hanya yang ada di Birmingham itu 9 lembar, nggak lebih dan tidak kurang katanya. Bagaimana yang 9 lembar ini bisa menilai Al-Quran yang kau pegang ini asli katanya kan?
Sinandar sudah nggak bisa lagi menjawab di situ kawan. Orang ini memang tidak tahu malu kawan. Selalu mengatakan, wah Al-Quran ini tidak terjaga, tidak diedit-edit. Makanya Rudi Simamura bilang, mana manuskripnya biar kita uji, tidak diubah atau enggak. Ternyata tidak ada, hanya yang di Birmingham, uji karbon berapa katanya, C14 kata si itu dia. Yang 9 lembar itu, bagaimana bisa itu menilai bahwa Al-Quran yang kau pegang sekarang itu asli katanya. Kan tidak tahu malu kalian katanya. Memang ada Tuhan menjatuhkan Al-Quran dari langit katanya. Orang Sinandar tidak paham Al-Quran itu bagaimana kawan. Al-Quran itu diturunkan bukan berupa kitab. Tetapi ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Itulah Al-Quran. Maka dibilang yang di dalam hati tidak terubah, tidak teredit, tidak terjamah manusia. Al-Quran yang mereka sekarang ini itu sudah terjamah tangan manusia. Surah 2 ayat 79 maka dikatakan celakalah orang yang menuliskan kitab suci dengan kedua tangannya. Dan mengatakan ini dari Allah dan menjualnya dengan harga murah. Itulah intinya. Itu sudah dibilangkan di situ kawan. Tapi dasar tidak tahu malu. Ya begitu. Orang ini sampai sekarang bermimpi bahwa Al-Quran itu jatuh dari langit. Bahkan Sinandar ada nantang-nantang. Ayat Al-Quran mengatakan semisal buat satu ayat. Kalau kita buat kita dipenjara. Kalau kita buat seluruh dunia lawan kita. Dibunuh kita halal darah. Kan ini jebakan Batman kawan. Disuruh kita membuat satu surat seumpama atau setara dengan ayat Al-Quran. Apa susahnya sebenarnya? Tapi kalau kita buat 1 kali 24 jam gak sampai datang orang ke depan rumah kita. Teriak-teriak. Ya syukur-syukur kita keluar dengan keadaan hidup. Untung tidak seperti di Afghanistan. Kalau di Afghanistan kau langsung didor kepalamu gak ada cerita. Ya, makanya aku bilang terkadang orang ini lawak-lawak, sok-sok nantang, ditantang lapor polisi. Ditantang lapor polisi. Dikit-dikit lapor polisi, kuasa Tuhan yang enggak ada kuasa polisi. Kan lucu kita berdebat sama orang ini, diajaknya kita berdebat, ditantang-tantanginya kita. Kita buat, langsung lapor polisi. Wah menghina, menista, wah teriak-teriak. Tidak tahu malu kawan. Ya. Mengatakan Bible ini sudah diedit, sudah dirubah, ini kitab palsu katanya. Ditantang si Rudi Simamura. Mana manuskrip Al-Quran ada enggak? Sampai kiamat kau potong kupingku ini kalau bisa kau dapatkan. Katanya. Terus bagaimana kau menilai itu asli? Ya, tidak diubah. Sekarang ku tanya kau katanya. Al-Quran yang kau pegang itu cetakan 1924. Itulah pertama kali Al-Quran dicetak ya. 1923 cetakan apa yang kalian pakai? Sampai selesai debat bisa dijawab Sinandar dan dia stres kawan kelihatan dari wajahnya. Tapi inilah namanya keledai. Untuk menutupi stresnya, dia hanya berusaha menghujat Alkitab itu, Bible itu. Tujuannya hanya satu, biar dapat gift. Kalau bicara kebenaran, tidak ada kebenaran yang mereka sampaikan. Sampai detik ini mereka berdebat bukan bicara kebenaran. Saya sudah lihat debatnya diskusi si Elia Miron dengan Zulkifli. Zulkifli nggak tahu malu. Ketika dia bicara, Elia Miron diam. Tapi ketika Elia Miron berbicara, selalu dipotong yang nggak tahu malu kawan. Mama, tapi gimana lah mau kita bilang ya. Kita lawan mereka ini sama dengan kita melawan orang gila. Otaknya nggak ada, isi kepala nggak ada. Sok-sok di depan seluruh orang. Dengan saya berapa kali Zulkifli malu. Ayat aja ada dibilang entah apa-apa itu karena main googling dia kan. Dan dia mana berani tampak wajah sama saya. Kelihatan nanti dia menerima WA, menerima apa. Aduh, sudahlah kawan. Isi kepala mereka ini kotor. Sampai kapanpun kotoran itu tetap ada. Dan mereka itu sudah dikutuk menjadi keledai liar. Makanya kalian lihat pikirannya itu liar. Isinya nggak ada, kotor semua. Gobloknya lebih tebal daripada pintarnya. Sedikit pun pintarnya nggak ada. Ditanya Al-Quran yang kau pakai 1923 apa? Sampai selesai nggak bisa dijawab. Manuskripnya mana? Kok bisa-bisanya kau katakan itu tidak diubah asli begini begono? Untung nggak aku dibilang lagi. Aku bilang mana kalau di dalam Bible ada dibilang Sirus Mara di Ulangan 24 Musa diperintahkan untuk menulis. Ada enggak di dalam Al-Quran? Siapa orang yang ditunjuk untuk menulis Al-Quran? Tidak ada. Mereka hanya pandai-pandaian aja menuliskan Al-Quran itu.
Sehingga kebenarannya sulit diterima. Karena Nabi Muhammad sudah wafat baru Al-Quran itu dikanon atau dikumpulkan. Sempat gak Muhammad mengoreksi? Gak sempat. Dan berapa kali saya berdebat, saya tanya, siapa yang menciptakan lafaz Allah ini? Bukan Muhammad, bukan Allah SWT. Lantas siapa? Para sahabat kata mereka. Asli enggak itu? Orang Muhammad tidak mengoreksi lafaz itu? Lafaz yang mereka pegang sekarang asli enggak itu? Bukan berasal dari Allah, bukan berasal dari Nabi Muhammad. Dari sahabat kawan. Jadi saya bisa benar kata surah 2 ayat 9. Celaka orang itu karena menulis kitab suci dengan kedua tangannya. Gak ada cerita. Kitab suci apapun itu jika ditulis dengan kedua tangannya. Celaka orang itu. Nah ini mungkin mereka gak 2 tangan menulis. 4 tangan. Sehingga ayat itu gak berguna. 4 tangannya kan. Gini kayak apa itu laba-laba. Ya kita lanjutkan ya kawan-kawan ya. Simpel kan pertanyaanku kan? Ada nggak Quran di rumahmu? Ada nggak mushaf di rumahmu? Ada kan? Nah mushaf yang kau pakai sekarang itu baru diproduksi tahun 1924 di Mesir. Yang kau pegang sekarang. Nah mushaf apa yang kau pakai 1923? Simpel pertanyaan saya. Lalu kau katakan tadi Al-Quran itu ditulis sekretaris Nabi Muhammad. Oke, nggak apa-apa. Penulisnya Zaid bin Said. Yang ditulisnya itu mana? Mana manuskrip yang ditulisnya itu? Mana manuskrip yang ditulis sekretaris ini? Gitu loh. Jangan yang dicetak orang Mesir ini ya tahun 1924. Paham kan? Biar jangan berputar-putar Nandar. Quran yang kau pakai sekarang itu kan baru dicetak 1924 di Mesir. Nah, Quran apa kau pakai 1923? Apakah Quran yang ditulis sekretaris Nabi Muhammad yang kau bilang itu? Coba mana yang ditulis sekretaris itu? Coba bisa enggak kau tunjukkan? Atau ada enggak di Mesir? Biar pergi aku ke Mesir. Biar ku cari ongkosku. Kalau memang itu ada di Mesir, Quran yang ditulis sekretaris Nabi Muhammad itu, biar ku cari uang, biar ku tengok langsung. Nih potong kupingku kalau itu ada di Mesir. Enggak ada. Lihat. Wajah Sinandar, wajah tidak tahu malu kawan. Di awal-awal dia bilang, wah Al-Quran itu kitab yang tidak diubah-ubah. Wah terlindung, terjaga. Sedangkan dia tidak punya manuskrip bisa mengatakan itu terlindung dan terjaga. Dia begitu garang mengatakan Bible kitab palsu. Kitab sucinya ya nggak bisa dipertahankannya. Yang 1924 aja nggak yang dipegangnya sekarang. 1923 apa kitab orang itu? Nggak ada kawan. Ya. Lah jadi apa yang mau dia karang-karang? Manuskripnya ada. Mana yang ditulis oleh sekretaris Nabi Muhammad? Bendahara siapa? Ada nanti Juru dijawab. Bendaharanya siapa? Kayak organisasi ketua sekretaris bendahara. Ya. Aduh. Tapi inilah mereka kepedean kawan. Di seluruh dunia ucapannya selalu begini. Zakir naik. Semuanya, tapi kalau diajak berdebat hanya satu arah. Ditanya mereka lari ke Bible, ditanya lari ke Bible. Tidak pernah mereka mau ditanya menjawab murni dari kitab-kitab Islam. Tidak pernah. Karena mereka tahu kitab-kitab mereka itu banyak sampah. Yang benar-benar kitab itu Bible. Maka mereka menggantungkan hidup kepada Bible. Bagaimana tidak sampah saya bilang. Lihatlah. Kitab tafsir aja ada Yudas yang disalib dan diserupakan. Bagaimana ceritanya Yudas itu masuk ke situ? Tafsir kemenang itu. Kan sampah. Mereka tahu sampah kawan. Maka ketika ditanya tentang Quran, tidak pernah bisa menjawab dari Quran dan hadis. Menggunakan kitab-kitab sisipan untuk mendukung ini. Tetap nggak bisa dijawab. Puluhan, mungkin ribuan, mungkin puluhan ribu buku. Puluhan ribu kitab mereka. Untuk menopang Al-Quran. Tidak bisa kawan. Selalu ditanya lari ke Bible. Selalu ditanya lari ke Bible. Gak percaya kalian si Imamul kemarin juga mengenai tempat kelahiran Isa. Itu juga merujuk kepada Bible. Mereka gak bisa berdiri sendiri. Tapi uniknya mereka selalu mengatakan kitab mereka tidak terubah-ubah. Jatuh dari langit. Tidak terjamah manusia. Padahal manusia yang menuliskan.
Sinanda Raya sudah mengakui bahkan manuskripnya nggak ada. Mana manuskrip yang ditulis sekretaris Nabi itu kayak Zaid bin Sabit itu? Nggak ada. Kalau ada kalau bilang di mana biar saya berangkat kan di Mesir berangkat saya kan. Memang nggak ada kawan. Itu mereka gembar-gemborkan supaya apa? Supaya orang percaya. Dan enaknya mereka menghina Bible kitab palsu gini-gini. Nonton aja nanti. Tapi ketika ditanya manuskrip mereka tidak pernah ada. Tidak akan pernah ada. Hanya modal 4 lembar yang di Birmingham itulah. Diakui sudah langsung itu keaslian Al-Quran. Hanya modal 4 lembar. Sementara kita modalnya banyak kitab. Tersimpan rapi di Vatikan dan tersimpan rapi di Israel. Lah mereka. Enggak satu pun dicari kawan. Ujuk-ujuk ada kitab diakui tidak diterjemah manusia. Padahal terjemah manusia. Kan manusia yang nulis itu. Mana ada kitab jatuh dari langit gedebuk. Dari apa langit jatuh Al-Quran. Mana ada itu kawan. Tidak ada cerita. Dan sialnya lagi Nabi Muhammad tidak sempat mengoreksi kitab yang mereka pegang sekarang. Tidak sempat dikoreksi. Bahkan saya sudah tanya setiap saya berdebat. Siapa yang menciptakan lafaz Allah? Alif lam lam ha. Bukan Allah kata mereka. Lantas siapa? Lafaznya loh. Kalau Allahnya memang difirmankan Allah kata mereka. Tulisan itu yang gini-gini itu. Apa jawab mereka? Para sahabat. Artinya palsu kan? Bukan Rasul yang menuliskan. Tapi ciptaan para sahabat. Lafaz Allah itu ciptaan para sahabat. Diakui mereka. Karena kalau dibilangnya oh Nabi Muhammad yang buat berarti Nabi Muhammad gak buta huruf dong. Serba salah mereka kan. Tapi memang mereka ini hebat kali kawan. Tidak terlawan kita. Pede kali mengatakan kitab suci kami tidak diubah-ubah. Kita Bible kalian diubah. Dulu babi hutan sekarang babi. Yang dirubah itu kan bahasa Indonesia. Itulah hebatnya penyesatan di Indonesia. Itu digembar-gemborkan mereka lah itu ke seluruh Indonesia ini. Bible sudah diubah. Yang diubah bahasa Indonesia wajar lah. Orang Al-Quran juga terjemahan bahasa Indonesia diubah-ubah. Tapi manuskripnya ada gak dirubah? Gak ada. Nah ini kawan. Kita lihat lagi ya. Memang gak tahu malu kawan muka tembok. Gimana lah muka tembok. Kayak pantat ayam muka Sinandar kan. Lihat ini udah grogi dia ada kala mental. Kita lanjutkan. 3. Simpel kan pertanyaanku kan? Ada nggak Quran di rumahmu? Ada nggak mushaf di rumahmu? Ada kan? Nah, mushaf yang kau pakai sekarang itu baru diproduksi tahun 1924 di Mesir. Yang kau pegang sekarang. Nah, mushaf apa yang kau pakai 1923? Simpel pertanyaan saya. Lalu kau katakan tadi Al-Quran itu ditulis sekretaris Nabi Muhammad. Oke, nggak apa-apa. Penulisnya Zaid bin Said. Yang ditulisnya itu mana? Mana manuskrip yang ditulisnya itu? Mana manuskrip yang ditulis sekretaris ini? Gitu loh. Jangan yang dicetak orang Mesir ini ya tahun 1924. Paham kan? Biar jangan berputar-putar Nandar. Quran yang kau pakai sekarang itu kan baru dicetak 1924 di Mesir. Nah, Quran apa kau pakai 1923? Apakah Quran yang ditulis sekretaris Nabi Muhammad yang kau bilang itu? Coba mana yang ditulis sekretaris itu? Coba bisa nggak kau tunjukkan? Atau ada nggak di Mesir? Biar pergi aku ke Mesir. Biar ku cari ongkosku. Kalau memang itu ada di Mesir, Quran yang ditulis sekretaris Nabi Muhammad itu, biar ku cari uang, biar ku tengok langsung. Nih potong kupingku kalau itu ada di Mesir. Nggak ada, karena pada tahun 1924 itu, ketika mushaf itu dicetak 1924, yang dikumpulkan itu para hafiz. Bukan yang ditulis sekretaris. Paham enggak Nandar? Paham dong, jangan pura-pura enggak paham lah. Ketika Al-Quran itu dicetak 1924, yang dikumpulkan itu kan para hafiz. Para penghafal. Kau tahu nggak kau arti hafiz? Para penghafal yang dikumpulkan di Mesir, lalu dicetaklah Quran 1924 itu. Itulah yang kau pakai sekarang. Nah, yang ditulis sekretaris mana? Kau bilang tadi ditulis sekretaris Nabi Muhammad. Yang ditulisnya itu mana sekarang?
Jadi jangan standar ganda. Di satu sisi kau bilang Nabi Muhammad menerima kitab yang termaterai. Kalau kitab yang termaterai ada dong kitabnya. Di satu sisi kau bilang ditulis sekretaris. Yang ditulis sekretaris mana? Jangan kau bilang dimakan kambing. Memang ada hadisnya itu Quran dimakan kambing. Itu silakan kau jawab Nanda. Silakan. Oke, udah ya. Ya. Waktu habis lebih sedikit. Oke, Pak Nandar. Iya. Gas. Kitab yang palsu itu saya jawab tentang kitab yang palsu itu yang jelas tidak ada usul-usulnya nih. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak diketahui. Kamu saya tanya, di mana manuskrip itu dipatikan? Ini ngawur, nggak ada datanya dipatikan. Mana ada dipatikan? Nih saya katakan ya, manuskrip bahkan Septuagintamu itu Septuaginta? Apa namanya itu? Autografa itu sudah tidak ada. Tadi kamu katakan saya sudah menjawab LXX itu 70. Saya sudah tahu LXX itu 70, tapi kamu tidak mendefinisikan apa itu Septuaginta, itu yang kedua. Nih, ya ini dari Ibu Rita. Ya, lihat. Hebatnya Nandar sudah dideskripsikan si Rudi Simamora bahwa Septuaginta itu di kanon oleh 70 rabi-rabi Yahudi. Tapi si Nandar tidak mau kalah kawan. Saya tahu LXX itu, tidak tahu dia tadi kan tidak dibacanya itu kan LXX kan tidak dibacanya kan. Inilah hebatnya bibir licin mereka kawan. Sampai detik ini penyakit ini kita lihat ada di dalam Indonesia ini kawan. Setiap saya jumpa di pinggir jalan sama orang atau di mana lah di sekolah di tempat-tempat, kitab suci kami tidak pernah diubah-ubah. Wah, jatuh dari langit. Wah, tidak terjamah manusia, bukan manusia yang menuliskan. Kan lucu. Selalu mengatakan, ya ini buktinya tidak diubah, ada bahasa Arabnya. Bukan, itu bukti tidak pernah diubah. Manuskripnya mana? Yang diucapkan Nabi Muhammad itu mana? Oh sudah dibakar, kenapa dibakar? Itu kan bisa jadi kita bilang alasan dibakar. Kalau sudah ada dan dibakar, kenapa baru 1924 baru terbitkan? Di abad ke-19, dari abad ke-7. 12 abad kawan baru ada. Kan bagaimana 12 abad ini bisa terjaga? Saya pun jadi heran. Hanya bermodal 4 lembar, manuskrip Birmingham, bisa dia mengakui kitab sucinya tidak diubah-ubah, tidak diedit-edit. Kan lawak. Sementara orang yang ada manuskripnya bejibun, mereka bilang dirubah-rubah, diedit-edit. Inilah kalau memang isi kepala sudah kotoran. Memang orang ini sudah dikutuk. Di Kejadian 16 ayat 12 lakunya seperti keledai. Keledai itu bodoh, dungu dan liar. Pikirannya liar. Maka dimanapun mereka kalian temukan orang sama kelakuannya sama. Selalu menganggap paling benar, paling hebat, paling ini. Tapi begitu dilawan, lapor polisi. Dikit-dikit lapor polisi. Dikit-dikit sudah pegang surat. Ini bukti laporan polisi. Bangga pula itu kawan. Aduh. Keledai tetap keledai, ya. Bangga pula API apa namanya itu? Apologet Islam Indonesia. Bangga pula megang ini laporan polisi kita. Bodoh tolol. Kalau orang Kristen malu. Kita punya Tuhan, lapor ke Tuhan saja. Buktikan Tuhan kita punya kuasa. Agus Setan plus dikasih bonus istrinya meninggoy. Habis mengentuti Alkitab, itu baru ini mantap. Ngapain lapor ke polisi? Diproses pun bertele-tele. Lihat Julius Setiadi sampai hari ini gak ditangkap. Kalau mereka melapor ke polisi 1 kali 24 jam ditangkap, kan lawak. Diajaknya kita berdebat. Saya kan pernah kena jebakan Batman. Diajak saya berdebat tentang surah 4 ayat 3 mengenai poligami. Di akhir cerita apa katanya? Saya tidak terima pernyataanmu. Saya akan lapor polisi, akan buat laporan polisi. Indra Moshe. Tolol nggak? Tolol. Bego nggak? Bego. Masa orang berdebat dilapor ke polisi? Jalannya apa? Masing-masing kita punya argumen. Dia juga bertanya kepada saya. Dia juga ngomong bebas. Saya juga bertanya kepada dia. Saya juga menyanggah kepada dia. Bebas. Tiba-tiba ujuk-ujuk datang pernyataan dia. Akan saya laporkan kamu ke polisi. Kan bodoh, kan tolol. Tapi bangga, ditonton semua orang. Dia merasa sudah hebat sekali. Sama dengan Nandar ini.
Pertanyaannya sederhana. Tahun 1923 Al-Quran apa yang kau pakai? Kalau memang Al-Quran itu tidak diubah, tidak terjadi, bilang aja Al-Quran ini buktinya. Kan tinggal googling aja dia. Ini loh buktinya, cetaknya tahun 1923. Sekarang ada tersimpan di mana itu? Di apa namanya itu? Negara yang paling hebat misalnya. Yang teknologinya tinggi. Carilah ke sana si Rudi Simamora mau berangkat. Aku pun nanti menyumbang biar dia bisa berangkat melihat ke sana. Potong kupingku ini katanya. Mantap ya, istilah-istilah sang debater itu memang enak dipakai untuk debat kawan. Karena mereka ini pembohong. Mereka ini adalah kelompok pembual. Di semua lini mereka membual seolah paling hebat. Paling tahu, pembohong, semua orang dibohongi. Kenapa mereka suka berbohong? Takiyah namanya. Karena memang itulah jalan mereka ini untuk menyatakan kebenarannya. Kalau tidak berbohong, aduh sudahlah. Orang kan tahu. Bagaimana kitab suci mereka tidak terjamah tangan manusia? Orang yang menuliskan manusia. Karena pengakuan mereka ini, aduh. Arti terjamah tahu nggak kalian? Manusia yang menuliskannya, itu kan sudah terjamah. Terus ujuk-ujuk jatuh dari langit kitab suci. Kalau jatuh dari langit kitab suci, maka lafaz Allah itu adalah dari Allah SWT. Tapi sampai detik ini setiap saya tanya, mereka selalu mengatakan para sahabat yang menciptakan lafaz itu. Itu pun belum tentu. Karena kafir Quraisy sudah ada menggunakan kata Allah. Karena orang Nasrani juga sudah menggunakan kata Allah. Orang Kristen juga sudah menggunakan kata Allah. Jangan-jangan bukan para sahabat juga yang membuat lafaz itu. Kenapa kita bisa berkata begitu? Karena mereka tak punya manuskrip. Tapi hebatnya mereka ke seluruh Indonesia, pelosok Indonesia, seluruh dunia selalu mengatakan kitab suci kami tidak diubah, tidak diedit begini, tidak terjamah tangan manusia, orang ditulis manusia. Mana ada kitab suci yang enggak terjamah tangan manusia? Hanya ada satu yang tidak terjamah tangan manusia, Tuhan langsung menulis. Apa itu? 10 Commandment. 2 loh batu itu, tapi kan sudah hancur dibuat si Musa. Si Musa lah lagi disuruh menuliskan. Paham ya? Kita lanjutkan kawan. Tapi lihat muka tembok ini, tahu malu nggak? Nggak tahu malu. Malah menjawabnya ngawur-ngawur. Berita Wahyu ya, teman-teman. Kita lihat. Nah, sekarang dia mau mengadu domba berita Wahyu. Kan lucu. Lanjut. Sudah palsu loh. Nah ini dari ahli Ibrani, namanya Ibu Rita Wahyu teman-teman ya. Kita lihat nih menurut Ibu Rita Wahyu, kitab Kristen itu nggak ada jelas asal usulnya. Coba kita lihat ya. Rita Wahyu itu tidak juga memiliki manuskrip. Yang menyimpan manuskrip itu orang Katolik. Jangan dengar-dengar kalian orang Protestan. Protestan itu nggak punya manuskrip. Kan gitu ceritanya. Mau Rita Wahyu, mau hantu belau pun itu ya. Dianya bilang-bilang aja itu. Nggak ada taunya itu. Saya selalu bilang siapa sih Rita Wahyu? Dia bukan Tuhan. Dia bukan Nabi. Kalau kuuji juga isi kepalanya itu juga bisa jadi ya kotoran. Orang dia tidak pernah melihat manuskrip itu. Kalaupun melihat ya karena diizinkan orang Katolik. Lantas dari mana dia? Sama dengan Budi Azali. Budi Azali sudah kita buktikan ketololannya, kebodohannya, kebegoannya. Seorang doktor mengaku mengkritisi Lai. Padahal diuji sama si orang siapa namanya dia? Si Rizky. Mengaku dia tidak tahu berbahasa Ibrani. Bagaimana orang yang tidak tahu aksara Ibrani, tidak tahu baca tulis Ibrani, bisa mengkritisi Lai salah terjemahkan. Masuk akal enggak? Enggak. Kenapa? Karena Budi Azali memang goblok. Saya bilang sama dia, kau goblok. Kenapa saya katakan goblok? Karena dia memang goblok kan Lai. Kalau Lai salah terjemahkan artinya kan Lai goblok. Masa dia membilang Lai goblok, dia dibilang goblok enggak bisa? Kan lucu, memang siapa dia? Lai lembaga, dia per individu. Sama lah itu contoh sudah saya katakan dulu. Saya lihat sebuah buku. Buku itu ditulis dengan huruf kanji, Jepang lah kita bilang. Terus dari kitab Jepang ini, huruf kanji ini ditranslate dalam bahasa Indonesia, katakanlah sebuah novel. Datang saya kritisi, novel ini salah terjemahan.
Dari mana kau tahu kata orang? Apa kau bisa huruf kaji? Enggak bisa. Apa kau bisa menulis? Enggak bisa. Kau bisa membaca? Enggak bisa. Terus kok bisa kau katakan itu salah? Kan bodoh kan? Tapi itulah di kita ini banyak orang sok-sok pandai. Ada lagi anggota Budia Sali bilang, loh kan sudah ada Bible Hub. Modal Bible Hub, sok ngomong yang dibacanya juga bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Aduh. Langsung bahasa aslinya itu kau baca, baru kau translate lah. Tapi ya sudahlah, bangga jadi orang goblok itu memang seorang begoders ya begitu. Lanjut ya, jawaban Sinandar apa? Oke, dari sini. Namun sayang sekali, bol aja biar teman-teman bisa lihat. Namun sayang sekali kita sudah tidak memiliki teks Alkitab yang asli atau autografa yang ditulis langsung oleh penulis kitab. Jadi dor buat kamu. Kenapa saya dor? Kamu ditanya kitab sucimu itu dipatikan dusta kamu. Autograf Alkitab itu nggak pernah ada, dibakar, dihilangkan. Nah, kalau kamu berbicara siapa yang nulis Al-Quran, tadi sudah saya jabarkan, ada Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, ada Muawiyah, ya, ada Ubay bin Ka'ab, sudah saya jelaskan. Kamu kemudian mengatakan Nabi Muhammad ini Nabi asli atau tidak? Saya sudah katakan, kamu mengatakan bertapa dari mana? Dan ini tidak ada urgensinya dengan tema. Tema kita adalah Alkitab atau Quran yang asli. Kamu sudah babak belur, Alkitabmu terbukti palsu. Banyak ayat tambahan, banyak ayat kosong. Lalu kamu mengatakan di Mesir begini, Islam ini bukan timbul dari Mesir. Islam itu bukan dari Mesir. Kamu mengatakan itu tanpa ada data. Ya, Al-Quran itu sudah ada sejak tahun 1600 tahun yang lalu. Ya, Nabi Muhammad dengan tradisi hafalan, bukan tradisi manuskrip seperti yang kamu bilang. Saya tanya manuskripnya mana? Dipatikan. Itu cara ngeles kamu untuk menutupi ketidakaslian Bible kamu. Saya tunjukkan Alkitabmu palsu menurut pakar Kristen itu sendiri. Kita lihat nih ya. Ini sudah saya sampaikan. Namun sayang sekali kita tidak memiliki teks Alkitab yang asli, yang palsu, yang sekarang kamu pakai. Autografa yang ditulis langsung oleh penulis kitab itu sudah hilang. Kenapa? Karena sudah... Ya, lihat kawan-kawan. Seolah-olah Sinandar ini juga punya Al-Quran yang ditulis asli oleh Zaid bin Thabit. Padahal dia tidak bisa membuktikan. Dia ngambil Rita Wahyu kan bisa jadi otaknya kotoran. Kita kan nggak tahu. Lah dia kan bilang Protestan. Tentu Protestan tidak punya kitab yang asli. Coba bilang Rita Wahyu itu suruh ke KWI. Kalau nggak diajari dengan baik oleh KWI. Atau pergi dia suruh berangkat ke Patikan. Kalau nggak diajari orang Patikan dia dengan baik dan benar. Kok tidak ada lagi kata dia. Kan lawak-lawak kawannya. Sementara mana tulisan asli Zaid bin Thabit Sinandar pun tidak bisa menunjukkan. Ini hebatnya orang itu kawan. Seolah-olah mereka punya manuskrip tua. Seolah-olah mereka punya tulisan asli. Padahal ada kawan. Oh, Al-Quran itu katanya bukan dari Mesir. Cetakannya dibilang. Dibukukannya. Itu pertama kali 1924 itu diakui oleh seorang ulama orang Muslim juga yang mengatakan. Bukan kita kawannya. Kita lanjutkan lagi. Palsu. Nah, kemudian dikatakan di sini. Dan yang menjadi persoalan adalah dari 5.000 lebih salinan atau yang disebut dengan manuskrip ini yang kamu maksudkan tidak memiliki kesamaan yang mutlak. Namanya palsu juga. Sudah palsu diedit. Nih, saya tunjukkan kepada kamu. Dari 2 teks yang dihasilkan ternyata memiliki perbedaan-perbedaan yang mencolok. Yang mana critical text banyak melakukan penghapusan kata, perubahan arti kata-kata tertentu, ayat-ayat tertentu, maupun bagian-bagian tertentu dalam Alkitab. Ini tidak pernah ada di dalam sejarah Al-Quran, ada penambahan, ada penghapusan. Tetapi di dalam sejarah Kristen ada penambahan. Ya. Di sini ada penghapusan. Nah, lihat kalian hebatnya mereka ini ya. Tidak pernah dalam Al-Quran ada penambahan, ada penghapusan. Dia nggak tahu kata la.
Yang dibilang apa namanya itu tafsir Bukhari itu. Tafsir Ibnu Katsir. Mereka ini memang lawak-lawak kawan. Bagaimana kita bisa mengoreksi Al-Qur'annya? Orang apanya aja nggak ada, tulisan aslinya nggak ada. Kenapa dibakar? Biar jangan bisa dikoreksi orang. Kan begitu ya. Kita lanjutkan kawan. Ada perubahan. Tidak pernah ini terjadi dalam Quran. Nah, sekarang saya minta kepada kamu untuk membuktikan di dalam Matius 18 ayat 11 tertulis di dalam manuskrip mana. Kamu katakan di Vatikan. Bro, sekarang itu sudah dipublis oleh Vatikan itu sendiri, bro. Ini namanya Codex Sinaiticus loh. Kamu bisa mencari nih. Ini Codex Sinaiticus sudah dipublis oleh Vatikan. Kok kamu bilang harus mengecek ke Vatikan? Gak usah. Ini sudah dipublis. Matius 18. Kenapa ayat 11 nggak ada? Kita lihat nih ya. Ini dari ayat 10 langsung ke ayat 12. Saya sudah cek banyak kepalsuan dalam Alkitab. Kita cek di sini ya. Sudah saya catat nih, anak Batak. Ini ayat-ayat yang kosong dalam Bibelmu dalam Perjanjian Baru. Coba saya tanya nih. Di mana manuskripnya Matius 17:21? Di mana manuskripnya Matius 18:11? Di mana manuskripnya Matius 23:14? Coba kamu tunjukkan. Kalau kamu cuma mengatakan di Vatikan, sedangkan Vatikan itu Katolik, kamu Protestan. Kalau kamu sudah waktu habis. Habis Nandar, habis. Setelah ini, setelah anak Batak menjawab, silahkan dia closing. Setelah itu saya closing ya. Oke. Lanjut. Silakan anak Batak kamu jawab. Oke. Ya, lihat ya, Sinandar sudah mulai kalap. Dimintanya anak Batak langsung closing. Ya, setelah ini menjawab langsung closing. Tapi inilah hebatnya anak Batak, dia hanya menjawab apa dia jawab. Kita saksikan dulu ya selepas iklan berikut. Oke, kita lanjutkan. Vatikan tidak pernah memberikan data-data itu ke umum, tidak ya, karena ada legal standing di dalam penyalinan kitab suci. Ya, apalagi lah kepada seorang Nandar yang beragama Islam, tidak mungkin Vatikan mengirimkannya sama kau, nggak mungkin. Itu yang kau bawa itu adalah artikel-artikel. Ya, anak TK saja bisa mengakses itu di internet. Artikel-artikel kau bikin melawan aku, ya nggak imbang Nandar. Bagaimana mungkin artikel kau bikin melawan aku sementara semua data sudah di otakku? Ya, semua manuskrip kitab suci orang Kristen ada di Vatikan, ada di Museum Israel. Yang ada di Indonesia hanya terjemahan saja. Bahkan di Lembaga Alkitab Indonesia enggak ada manuskrip Nanda. Boleh kau cek ke Jakarta, kau bawa PGI, kau bawa ketua PGI, pergi kau ke LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, mereka tidak akan punya manuskrip. Bagaimana mungkin sedangkan LAI tidak punya manuskrip, kok Sinandar punya? Gitu ya. Nah, jadi manuskrip itu dijaga ada di Vatikan. Ya. Ada di Vatikan. Lalu kau katakan Vatikan itu kan Katolik. Protestan itu berasal dari Katolik. Protestan itu berasal dari Katolik, kawan-kawan ya. Protestan itu diorbitkan oleh Martin Luther. Martin Luther itu dulu biawarawan Katolik. Jadi Protestan ini berasal dari Katolik. Memang semua data-data kitab suci orang Kristen yang megang itu Katolik, ada di Vatikan. Lembaga Alkitab Indonesia saja harus berangkat ke Vatikan mau menyalin. Bagaimana mungkin Sinandar punya manuskrip sedangkan LAI tidak punya manuskrip? Nah, jadi hentikanlah berdusta Nanda. Hentikanlah berbohong. Kita yang betul-betul aja ya. Nah, baik. Kalau kau tidak mau menjawab pertanyaanku itu, minta maaf kawan-kawan ya. Seandainya aku tahu seluruh pertanyaanku itu tidak dijawab Sinandar, aku tidak akan menanyakannya. Sumpah aku. Contoh pulang bertapa jadi nabi, itu tidak dijawabnya. Kalau tahu aku dia tidak menjawabnya, enggak akan kutanyakan kian itu. Baru yang kedua, apa Quran yang dipakai pada tahun 1923? Kalau tahu aku itu tidak dijawabnya, aku tidak akan menanyakannya tadi ya. Maaf kawan-kawan semua teman-teman muslim, aku tidak ingin menyinggung. Tetapi ini cuma edukasi saja saudara-saudaraku ya, kita satu bangsa. Seandainya aku tahu dia tidak mau menjawab tadi,
Seandainya aku tahu dia tidak mau menjawab, tentu saja aku tidak akan menanyakannya. Itu kawan-kawannya. Jadi kukira udah selesai kawan-kawannya. Udah selesai kawan-kawannya. Dan sekalianlah aku closing statement. Karena kupaksakan pun bertanya, jawabannya tidak akan ada. Kupaksakan pun bertanya, jawabannya tidak akan ada. Baik kawan-kawan, kita saudara sebangsa. Kita ini bersaudara di dalam Indonesia. Apa yang kami lakukan dengan Sinandar ini? Ya, lihat ya. Si Rudi Simamora mempermalukan Sinandar. Membuat malu. Kalau saya malu gitu kawan. Karena Nandar tidak bisa menunjukkan kitab apa yang dia pakai 1923. Kan sudah memalukan itu kawan. Ya. Dan pulang dari bertapa bisa jadi nabi. Dan tidak ada juga mau autograf, mau apa namanya itu, catatan asli dari Said bin Sabit tidak pernah juga ditemukan. Jadi apa yang mau diandalkannya? Gak ada lagi kawannya. Tapi ya sudahlah, begitulah dulu kawan-kawannya. Jadi kawan-kawan, kalian nonton aja dari channel si Rudi Simamora 1 jam 30 menit. Saya kedatangan tamu mengantar kue karena besok kami tahun baru di Duri ini, tahun baru yang dirayakannya. Gimana lah nanti dari rumah ke rumah itu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi nanti malamnya. Saya akan main di TikTok dan juga di YouTube. Semoga Sinandar mau masuk kawan. Biar kubal-bali dia sampai nengel ya. Kalau dia mau, kalau dia tidak mau apa boleh buat ya. Karena dia saya tak yakin akan takut. Nah,